Halo, berjumpa lagi dengan kami Behind Custom. Saya Safety, juragan kerupuk kulit sunat. Nama saya Sugeng, sebagai pedagang pisang goreng. Saya Guardiola, ketua tim percepatan pemindahan Messi dari Barcelona. Sampai siapa Mas? Slampit. Selamat. Apa Siapa? itu? Siapa? Reseller apa? Mas? Deodoran. Ya mungkin ini banyak yang bingung ya. Ini kenapa ngundang ini gitu kan? Iya. Dari sekian banyak orang-orang yang keren, kenapa kita ngundang Bro Slamet ini? Apa urgensinya? Urgensinya ya. Apa untungnya? Betul. Saya juga nggak tahu lagi kenapa ngundang Anda ke sini nih. Ini saya bingung ya, apa kualitas kita semakin menurun atau gimana gitu ya. Sebenarnya lebih banyak kerugiannya sih ini. Lebih banyak kerugiannya ya. Tapi sebelum mulai jauh lagi Mas ini Mas. Sampean ini bener-bener bea cukai Mas ya? Oh iya. Kok mau bea cukai nerima sampean? Langgeng, saya tidak tahu ya, bingungnya. Bea cukai kok bisa menerima saya ya? Mungkin saya sogok mungkin. Oh mungkin harus dicek lagi ya dari stannya ya. Tanya. Berkas atas nama Slamet Fit Ilham. Iya mungkin ketukar. Yang lolos namanya Slampit. Apa Slim Fit? Nggak ukuran sepatu. Celana ya. Sudah berapa tahun di bea cukai Mas? Alhamdulillah hanya 3 tahun. Hanya. Oh, hanya. Berarti nggak mau lanjut. Mau. Berarti Masih setelah ya? ya, masih Masih 3 3 tahun. Dan mungkin tahun depan tahun terakhir. Ya mungkin. Banyak orang yang menyuruh saya pensiun. Oh gitu. Siapa orang-orang itu? Jahat sekali. Makanya, muka tua, umur masih muda, jangan suruh pensiun. Siapa yang bilang gitu, Mas? Siapa? Masa sih muka tua? Coba lihat. Coba lihat. Coba lihat. dong. Oh. Tapi ngomong-ngomong bener-bener perubahannya drastis banget ya Mas? Drastis. Selama 3 tahun kan awalnya di sini juga kan Mas ya? Iya. Pertama ketemu sampean 3 tahun yang lalu tuh ya Allah nyebut ya Mas. Nyebut apa? Amit tapi jangan. Tahu nggak sepatu yang udah kena lumpur, terus dipelinyet-pelinyet gitu, terus keluar minta pasir. Nah itu. Itu siapa itu? Itu sepatu kotor. Itu sepatu kotor ya. Tapi bener-bener perubahannya drastis banget. Drastis, Apa tipsnya nih Mas? Tipsnya. Dari bis menjadi Jadi Lamborghini ya. Enggak juga sih. Ya tipsnya ya cuma merawat diri dulu. Dulu kan pokoknya tampil apa adanya gitu. merawatnya tuh pakai apa? Mukanya dikasih soda api. Soda api kayak apa ya Mas? Iya. Soda api. Ya enggak sih. Merawatnya ya itu mulai dari sering cuci muka tiap mau tidur gitu. Ya mungkin tahu diri soalnya mungkin banyak cewek yang nolak makanya saya Oh, banyak cewek yang nolak ya. Tapi Setelah ngomong-ngomong selamat gitu ya. Banyak cewek yang nolak ya. Tapi ngomong-ngomong pas dia dulu itu kan ini ya, apalagi namanya kalau ngelihat Slamet ada makeup artis disuruh make upin Slamet, ngubah dia makeover itu lebih milih bangun 1000 candi. lebih Menyerah ya. lebih possible itu. Jadi Tapi ternyata sekarang bisa berubah ya. nah, sudah sangat tampan lah ini. Ini untuk jadi dulu kan mungkin ada kurva kenormalan manusia mungkin ya dulu ya. Iya, mungkin saya kurva negatif. Loh, saya nggak ngomong loh. Jadi sekarang posisi Slamet ini sekarang udah netral. Udah netral ya. Tapi walaupun namanya MS Fit Ilham ya, kita nyebutnya Slamet ya, tapi di luar itu banyak nyebutnya Ilham. Ilham ya. Betul. Kalau boleh tahu nama panjang ini apa artinya itu? Artinya Muhammad itu inginnya seperti Nabi Muhammad SAW. Oh, selamat nih. Terus selamat adalah menyelamatkan umat manusia. Oh. Fit itu saya lahir di Idul Fitri, hari kemenangan. Dan Ilham memberi petunjuk. Subhanallah. Seorang pemimpin yang akan menyelamatkan di hari kemenangan dengan cara Memberi petunjuk. Tapi sepertinya itu hanya tinggal harapan orang tuanya saja. harapan orang tua sangat tinggi sekali. Gimana? Apakah orang tua Anda kecewa punya anak seperti Anda? Untung ya, gara-gara saya diterima stan mungkin beruntung. Tapi mungkin kalau nggak diterima stan itu mungkin rugi. Saya. Masa dari dibully ya? SD sampai SMP, SMA itu mesti
merosot terus. Karir saya itu. Oh, karirnya merosot ya, berarti Iya. dari SD TK gitu. Iya. Ya, pernah sih. TK itu gagal naik kelas. Serius? Iya, 3 tahun TK. Mungkin kan dulu kan nggak ada peraturan TK masuk umur berapa. Oh. Dulu dimajukan sama ibu saya, jadi umur 3 tahun sudah masuk TK. Oh mungkin gara-gara Mas Slamet ini jadi aturan TK diubah ya? Hanya 2 tahun ya? Wah, gila. Mungkin keren. ya makanya peraturan sekarang kan SD maksimal umur masuk kan 7 tahun. Luar Tapi biasa. ngomong-ngomong soal ditolak wanita tadi katanya ya? Betul. Masa sih sekelas Mas Slamet ditolak wanita? Emang bener Mas? Bener, Mas. Berapa wanita yang menolak ini? 2 orang. 2 orang? Iya. Waduh, parah sekali ya. Kenapa nggak dari dulu? Tapi mungkin waktu itu Mas Slamet ini belum jadi bea cukai. Iya, maksud kalau Oh, udah iya. jadi bea cukai kan mesti ada nilai lebih lah. Bener. Betul. Jadi waktu ditolak itu sudah jadi bea cukai atau belum, Mas? Itu masih UJT. Tapi udah siap jadi pegawai berarti ya. Betul. Oh ya berarti benar perempuannya, Benar. objektif penilaiannya. Iya, Benar. Saya pun bingung. Saya ini nggak bea cukai atau bea cukai kok gak ada nilai plusnya. Katanya orang yang berseragam banyak gampang ceweknya. Sampai sekarang saya jomblo. Aduh, aduh. Gini ya, kita coba bedah ya. Mas Slamet ini kan ditolak saat OJT. OJT itu pakai baju hitam putih. Betul. Saya tidak membayangkan waktu Anda saat itu ya. Nanti ada fotonya waktu masih susah-susahnya Slamet ya. Oh nanti di insert Ada ya? di atas sama Nah, editor. Biar bisa dibandingkan perubahannya before after. Nanti kan kita bisa tahu bahwa sebenarnya tidak jauh berubah. Betul. Tapi kan waktu itu Slamet kan masih pakai hitam putih, Mas. Jadi posisinya itu kan dia mungkin tidak seperti bea cukai waktu itu, malah seperti orang magang atau orang masih daftar nyari kerja. Jadi mungkin nggak tahu ya? Nggak tahu. Dia nolak, mungkin nggak tahu, bukan bea cukai gitu ya? Saya aja masuk stan itu jurusan bea cukai saja nggak tahu apa itu bea cukai. Kok bisa masuk bea cukai tapi? Nah itu. Lah kok bisa milih? Nah saya pilih semua aja. Oh gitu. Iya. Tapi Anda waktu ngerjain soal itu yakin bener? Enggak juga. Nyoba-nyoba? Iya. Anda sendiri yang ngerjain atau ada joki? Ada joker. Ya, tapi terlepas dari itu, ini salah satu contoh ya teman kita yang sudah mengalami perubahan gitu ya. Drastis banget ya? Memang Metamorfosis ya? iya, ternyata emang kekayaan merubah segalanya memang ya. Betul. Jadi kegantengan dan kecantikan tuh dilihat dalam dompet. Oh, Ini terbukti ya. Terbukti. Anda sendiri merasakan ya, Mas ya? Merasakan. Dulu kan rambut Mas Slamet nih kalau nggak salah berantakan dulu, Mas. Sudah itu bau juga. Betul. Apanya bau ini Mas? Bau ya badannya Oh dong. badannya? Semuanya. Baunya tuh Oh. nauzubillah lah. Masa sih Mas? Kayak bau? apa berarti? Hah? Kayak ampas gitu loh, kayak kampas truk gitu, tau nggak? Ya. Jadi kalau ada apa truk sering ngerem, itu bau Mas Slamet dulu. Ini beneran nih. Kalau mau tahu baunya Slamet, coba ke daerah jalan-jalan arteri apa di Perak. Itu banyak bau-bau seperti Mas Slamet. Tapi bayang ya. Berarti bukan bau manusia dong. Bau Itu mesin. lebih parah lagi ya berarti ya. Kira Anda mau pakai apa sih? Kok bisa bau kayak gitu? Mungkin ya itu. Oli mesin atau gimana? Dari Surabaya ke kantor sini kan mungkin kena asap-asap truk. Jadi saya Menyerap asap itu ya? ampas-ampas truk itu Oh. ke badan saya dan saya lampiaskan ke teman-teman saya. Oh gitu. Iya kan? Jadi ada semacam transfer energi gitu. Betul. Biasa. Berarti ya kurang lebih karena karbon dioksidanya itu, Mas. Iya. Oh, dioksida. Tapi itu dulu. Dulu ya. Dulu. Akhirnya Pak Slamet ini berubah menjadi seperti sekarang yang tidak membaui orang lagi. Sekarang glowing. Glowing. Rambut Mempesona ya. opa-opa Korea. Ya. Bau harum. Harum. Itu untuk bau dulu ya. Kita bahas satu persatu Iya, nanti ya perubahannya ya. kita bedah satu-satu. Untuk bau kan dulu kan kayak kampas rem itu kan. Apakah sudah ke auto 2000 biar gak bau? Nah, sekarang kok bisa seperti ini? Apa Gimana, itu? Maksudnya berarti kan itu kan parfum, jangan nyebut merek nggak apa-apa sih. Itu apa yang bisa meredam bau itu, Mas? Ini saya juga penasaran Terus sebenarnya. gimana kok sampean bisa menerima kritik itu dengan santai gitu? Oh ya pasti banyak yang ngeritik dong. Tuh. Banyak. Bau. Siapa itu yang kritik-kritik itu? Kurang sopan sekali dia. Anda Seorang kan? kalau hidup. Mungkin Anda.
Gimana Mas? Gimana? Jadi ya kan mulai dari latsar dulu gitu. Ada teman saya gitu. Tapi ngomongnya nggak langsung jeblos gitu. Dia met sini gitu. Dibilangin itu pakai parfum, pakai deodoran. Anda nggak tersinggung? Tidak. Tapi saya sudah pakai, mungkin kurang banyak mungkin. Nah, terus sudah masuk kantor sini juga masih ada. Berarti memang ada yang salah dengan saya sendiri gitu. Kan kita kan menerima saran itu kan kalau cuma satu orang saja yang saran itu berarti kan hanya dia yang salah. Maksudnya itu orang yang memberi saran. Tapi kalau banyak orang yang memberi saran itu negatif ke saya, berarti ada yang salah dengan saya. Makanya saya memperbaiki diri gitu. Luar biasa sekali. Saya sampai termenung itu. Terharu. Saya terharu saya. Gak nyangka Anda bisa ngomong kayak gitu. Terus akhirnya ganti deodoran atau pakai menyan? Ganti deodoran. Oh, ganti deodoran sama pakai parfum. Betul. Terus dengar-dengar malah jadi reseller parfum Mas. Betul. Nah, itu kan saya berawal reseller itu iseng-iseng. Jadi saya itu kan banyak yang Ngeritik bau ngeritik tadi. saya bau saya. Jadi saya itu beli banyak. Beli 1 dus Parfum. deodoran sama Iya. parfum gitu. Nah, dengan harga yang murah kan dari tetangga saya. Nah, terus kok murah kan gitu. Saya lihat dibanding minimarket atau toko lainnya itu harganya miring banget. Selisih. Saya jual lah di toko online gitu. Dan laku. Alhamdulillah laku. Dan dapat untung. Betul. Tapi ini masalah parfum ya. Ini saya punya cerita sih sama Pak Slamet. Jadi dulu pernah saya ada acara pagi-pagi. Saya waktu itu memang belum mandi kan pagi itu. Saya melihat Pak Slamet ini sedang menyemprotkan parfum ke tubuhnya kan. Oke, namanya parfum mesti harum dong. Iya dong. Pasti harum dong. Saya pinjem parfumnya, saya semprotkan. Oke, waktu itu nggak masalah. Habis itu naik mobil perjalanan, kok bau Slamet? Perasaan Slamet gak di mobil ini. Saya berdua sama salah satu teman saya. Kok bau Slamet guys? Ternyata parfum kalah bau loh. Jadi bener loh. Jadi bau parfum tuh nyerot ini. Gila. Dulu, tapi itu dulu. Iya dulu. Sekarang parfumnya udah menang ya. Tapi mungkin ada itu Mas. Mungkin ada negatif sih. Mungkin hantu mungkin Mas. Mesti setan yang menempel Anda sehingga membau itu. Mungkin. Ini mungkin teori lain loh ya. Mungkin bisa aja ada yang ingin menyantet saya. Bukan menyantet, maksudnya menempel tapi bau. Di setan apa? Setan septic tank atau sampai sering main ke tempat pembuangan akhir atau apa kan kurang tahu. Makanya itu. Tapi maksudnya ini ngomong-ngomong pelajaran penting banget loh. Iya. Gimana kita mengelola kritik itu sendiri gitu. Bener. Jadi orang jangan yang anti kritik. Betul. Walaupun itu pahit, maksudnya kalau kenyataan terima, terus kemudian kita olah malah bisa jadi keuntungan. Di saat orang lain itu hanya sekedar menerima kritik, tapi Mas Slamet ini bisa mengolah itu dan menjadikannya sebagai sebuah keuntungan. Ini kan keren banget gitu. Keren ya. Citranya lebih baik daripada yang tidak mau menerima kritik. Jauh lebih baik gitu. Ya, Dan memang dia, gimana Mas? loh saya. Ya tapi Mas Slamet ini kita kan sering kritik ya. Ini kita termasuk jujur aja, kita termasuk yang paling sering vokal ya emang. Yang mulutnya kejam. Oh, ya. Akui saja. Tapi itu sebenarnya bukan untuk menjatuhkan. Ya walaupun kurang Yang lebih. ngapain dijatuhkan udah di bawah gitu. Tapi lebih untuk membangun. Tapi Iya, dengan membangun. cara yang agak salah sebenarnya. Memang dengan cara yang keras, tapi buktinya kan semua itu kembali ke yang dikritik gitu, bisa menerima atau tidak, kembali lagi ke situ. Kalau misalnya saya nggak bisa menerima dikritik nih, dengan alasan akan merusak citranya, justru itu secara tidak langsung malah sudah merusak citranya sih menurut saya. Harusnya kritik dikelola seperti Bro Slamet ini, bener tidak? Luar biasa. Tidak ada yang menyangka kan dari bau badan, orang biasa bau badan, sekedar bau badan, saya terima, saya pakai parfum sudah selesai. Dia tidak dong, jualan parfum loh. Jualan parfum dia. Membalikkan ya justru ya. Jauh sekali Iya, dari ini harapan. saya lihat rambut Bro Slamet ini agak lepek ya. Iya. Kayak itu, Indomie udah apa namanya udah kadaluarsa. kadaluarsa, udah terlalu lama direndam gitu loh. Direndam di air keras gitu loh. Benyek. Benyek Iya. ya. Itu mungkin pakai pomade Mas Slamet. Iya. Walaupun nggak bau sih. Ya dulu kan
rambut saya itu uban. Beruban. Oh. Beruban. Ya, terus makanya kan saya disuruh pakai minyak zaitun. Nah, minyak zaitun itu baunya itu nggak enak. Ada yang apa? Saya dibeliin yang original. Oh, yang original. Yang nggak ada parfumnya gitu. Terus sekarang ubannya hilang. Alhamdulillah. Serambut-rambutnya. Rambutnya botak. Kayak dulu. Tapi walaupun seperti itu menikmati nggak Mas di Bea Cukai ini? Walaupun banyak kritikan-kritikan gitu gimana? Hinaan, lebih ke hinaan. Hinaan, Menurut iya, Anda iya. itu. Ya tapi ya, lebih ke bullying ya. bullying ya. Tapi gimana? Saya minta maaf sih. Iya, nanti. apakah Anda menganggap itu sebagai bullying atau hanya sekedar bercanda antar teman saja sih sebenarnya? Mungkin ya kan ada yang mungkin ya apa kan itu hak manusia berbicara, kan ada hak sendiri. Kalau mulutnya ya, apa menyakiti hati kan apa kita misalnya kita dikritik terus tersakiti, ya kan mungkin itu haknya semua orang untuk berbicara kan. Nah, orang tua saya itu mengajari kalau misalnya dikritik atau misalnya ada kalimat yang mungkin kan nggak semua kritik itu apa kalimatnya bagus-bagus, betul. pasti ada yang Menyakiti hati. Nah itu didoain aja gitu, biar orang yang mengkritik itu bisa memperhalus kata-katanya. Sudah ganteng berbakti pula ya. Karena saya itu waktu itu terbukti waktu itu dulu di SMA. Nah saya itu kenapa selalu menggunakan bahasa Indonesia karena memang bahasa saya Indonesia tuh jelek dari SMP sama SMA itu paling jeblok sendiri dulu itu. Nilai bahasa Indonesia. Iya dulu kan kalau ulangan itu pasti saya remedi dan saya yang paling pasti sering menyumbang uang kan. Menyumbang Remedi iya remedi yang remedi itu harus mengeluarkan uang buat untuk yang nilainya bagus. Gitu. Iya dulu di SMP. Subsidi silang lah ya. Iya Tapi kok yang dikasih yang kurang malahan ya? makanya Bukannya harusnya yang bagus ngasih yang jelek untuk bimbel biar Bimbel. bagus. Nah itu nggak tahu Mungkin biar yang pinter makin semangat mungkin gitu ya. ya atau yang apa remedi itu biar semangat biar nggak remedi lagi. Oh gitu, tapi malah itu sampean manfaatkan untuk dapat uang lebih banyak. Emang kelakuan Anda. Orang tua habis berapa Mas? Untuk biaya remedi aja habis berapa? Makanya saya di Bea Cukai ini untuk berbakti ke orang tua sama negara. Iya. Ini berarti kita Nggak harus pernah kita duga kan? Iya. Maksudnya kodok itu bisa jadi pangeran. Nggak pernah kita duga dong. Tapi ini harus diluruskan dulu ya, kita di sini ini hanya untuk konten ya. Keseharian nyata kita nggak pernah seperti ini sama Bro Oh Slamet. iya, lebih kejam. Bener. Di balik layar ini. Apapun yang keluar, soalnya kan ini keluar ke media pasti ke internet, ke media sosial tuh pasti komentarnya macam-macam. Paling saya dihujat nanti. Ini bahaya kalau dipotong nanti orang tahunya Anda menghina Slamet terus. Makanya. Padahal tujuannya tadi menghina agar kita tahu Slamet gimana kalau dihina gitu. Ya. Dan dia santai-santai aja Santai-santai dihina. aja, benar-benar. Terhibur gak sih sebenarnya? Atau kalau kami bertiga lah kan, bertiga ini kan mulutnya suka semena-mena emang. Ya ada yang terhibur, ada yang kan tersakiti. Sakit kamu, berani sakit kamu. Pernah nggak Mas? Ada yang ngomong katanya paling pedas gitu sampai kamu bikin sakit itu ada Seingat nggak Bro Slamet Seingat saya. yang Ya paling pasti kan banyak nih. Banyak. masih yang paling Yang memorable. paling menyakitkan gitu, pernah nggak? dari jutaan orang yang omongannya pedas ke kamu itu? Itu Jangan-jangan paling pedas malah orang tuanya sendiri. Siapa Bro Slamet? Nggak ada. Oh, nggak ada. Udah, nggak tak saya ingat gitu. Udah. Pokoknya Lepaskan. dianggap angin lalu, kalau itu Betul. kritik bisa membangun, diambil gitu Mas. Betul. Tapi ngomong-ngomong, Bro Slamet ini juga berbakti dengan orang tua. Seperti waktu itu sempat membelikan orang tua mobil juga ya, Bro Slamet ya, untuk berdagang ya, kalau nggak salah, seingat saya. Iya. Bisa diceritakan itu usahanya untuk membantu orang tua secara langsung itu kan? Ya, dulu apa kan uang rapelan. Uang rapelan itu yang kalau teman-teman kan pasti ada yang beli PC, Handphone. Oh iya. beli handphone, Beli nah, motor. Nah, itu saya olah gitu, saya simpen. Nah, waktu-waktu itu ada lelang, mobil lelang punya kantor. Nah, ada temen
yang bilang ini mau mobil dijual. Nah, sebelum itu saya lihat harga pasaran. Memang saya dulu itu dari SMP itu sudah berjualan, ikut bantu orang tua. Itu berjualan dagang-dagang, terus cari motor gitu. Berjualan dagang-dagang ini gimana maksudnya? Coba diluruskan. Berjualan apa sih sebenarnya Anda ini? Dulu itu Jual beli motor. ya jual beli motor. Oh. Itu sama itu pernah dagang sampo ya masukkan ke warung-warung gitu ngantarin. Iya. Distributor itu. Betul, distributor gitu. Tapi akhirnya ketipu. Ketipu gimana ceritanya bisa ketipu? Jadi kan jadi memang dunia usaha itu memang banyak resiko kan. Ada orang menawari dengan harga miring. Nah, mungkin kita kan nggak punya pengalaman, jadi langsung diterima aja. Jadi orang itu minta uang sebesar ini jutaan. Nah, nanti pertama itu kita beri uang, terus barangnya memang datang. Nah, dengan harga miring kita jual untung. Mau nambah lagi ya Akhirnya percaya tambah uang. Akhirnya sampai berapa bulan? 5 atau 6 bulan itu barang nggak pernah datang. betul. Nah, itu Orangnya kabur. betul. Ya kok ya tega banget loh, orang ngelihat muka sampean aja udah kasihan ya masih nipu. Apalagi pada masa itu ya. Iya, pada masa itu kan pasti buluk banget. Iya, dari matahari. Tapi memang ini ya mohon maaf ada kesalahan teknis ya karena memang kita minim alat. Tapi saat kita sedang berdiskusi tadi ternyata ada salah satu rekan kita yang tidak terima. Betul. Dosa kita monopoli. Karena dosa pembulian ini kita monopoli. Monggo Mas. Monggo, Mas. Emang bener ya, kalau urusan hina menghina ini kita cepet-cepetan ya. Jadi saya mau menghina, Anda duluan. Saya mau menghina, Anda langsung mengambil peran di situ ya. Loh, Jadi emang kita harus membagi tugas dengan rapi, Mas. Sekarang monggo silakan. bagi tugas gimana? Anda mulu tadi yang Sekarang kita persilahkan lah ya. Tapi ini meluruskan, ini kan bukan sekedar menghina sih, lebih tepatnya itu merosting. Merosting. Merosting itu nggak sembarang orang, Mat. Hanya orang yang berprestasi, yang punya maksudnya kayak sampean punya perubahan drastis gitu. Jadi kalau misalnya orang sih nganggapnya menghina gitu, tapi sebenarnya secara nggak langsung tuh apresiasi loh atas perubahan Anda yang drastis itu gitu. Apresiasi kami bertiga nih, cuma dengan cara seperti ini. seperti itu ya. Anda nerima apa enggak? Terima. Berada di bawah ancaman. Iya. Ya bagaimana lagi 3 lawan 1. Kalau saya bilangin kita nanti di balik layar ini saya apakan? Enggak ada, kita di balik layar ini kan tetap teman. Tuh, Bro. Kita di belakang layar muji-muji terus kok ya. Cuma karena di sini aja karena ditugasin menghina jadi merosting ya. Karena ditugasin merosting jadi kita roasting ya. Tapi belum ada postingan yang keluar dari Anda. Sudah Anda habisin semua, Mas. Dari mulai rambut sampai kaki Anda semua tadi. Ya ini cuma hanya untuk keperluan konten ya. Benar. Ya untuk saat ini sih keperluan konten. Tapi balik lagi ke yang tadi, Mas. Anda ketipu itu gimana, Mas? Reaksi keluarga mungkin terhadap penipuan itu gimana, Mas? Nah, ya pasti kan ya kecewa sedih gitu kan. Waduh, uang sudah disetor sudah terlalu banyak tapi ujung-ujungnya nggak ada timbal balik gitu kan. Untung ya udah akhirnya diikhlaskan aja gitu. Tanpa mencari ya orang yang ditipu orang yang menipu itu sampai sekarang ya nggak ditemukan gitu. Itu pasti lihat Facebook ya. Nah, kurang tahu saya, orang tua saya cuma ikut membantu aja. Atau lewat iklan koran. Apa tetangga mungkin? Bukan. Bukan. Saudara bukan? Bukan. Soalnya masih jarang lah. Menipu waktu zaman SMP berarti masih pakai HP SMS kan zaman segitu ya. Bukan gitu ceritanya tadi. Gimana ceritanya? Supplier barang. Ya kan tetap komunikasinya dulu, Mas. Pertama kenalnya itu ya. Oh iya, dari papa minta pulsa gitu kali. Mungkin Nah, dari kan, SMS palsu gitu. Dan dulu kan memang zaman dulu kan sering banyak SMS masuk di nomor. Tapi balik lagi bea cukai ya, Mas ya. Mas Slamet ini kan ini sebenarnya kita jelasin lagi ya.
roasting ini sebenarnya bukan menghina tadi, tapi lebih ke bukan cuma apresiasi sih Mas, cuma kayak mengomentari hal perubahan. Kalau Pak Slamet ini biasa-biasa aja, Ya kita gimana? nggak akan merosting. Jadi Apa bahan untuk roastingan kan nggak ada gitu. jadi sih kita berharap sih Mas Slamet gak sakit hati, termasuk yang nonton nanti. Takutnya nanti kita disomasi loh. Bener. Sama front pembela Slamet nanti tiba-tiba Bener. muncul. Kurang itu hinaannya. Nah, ada kurang. Masa cuma sampai di situ doang? Kurang puas. Monggo Kak, jadi kalau ada yang mau merosting bisa di kolom komentar nanti ya. Mungkin mau nambahin ya gitu. Usul gitu mungkin episode berikutnya roastingnya ditambahin dong gitu. Iya, Slamet ini masa lahirnya gimana sih? Kayaknya batu kesambar petir. Atau hadiah Kinder Joy. Misalnya. Tapi ya itu kembali lagi ke Slamet, perubahannya memang drastis ya. Iya, saya bahkan pengen belajar sama Slamet maksudnya. Saya kan hancur-hancur juga nih. Tapi maksudnya gimana sih? Saya pribadi maksudnya ngelola kritik itu kadang malah cuma emosinya yang dapet, Iya. tapi nggak berubah ke diri saya sendiri. Nah, Slamet itu bisa jauh Merubah, lebih ya. dewasa gitu. Harus Merubah banyak kekurangan yang ya. belajar. Hai para pemimpin, belajarlah ke Slamet. Luar biasa. Ada trik khusus nggak? Gimana sih misalnya sampean lebih banyak berdoa pada Allah atau lebih banyak meditasi atau ke pohon jati mana itu maksudnya jelasin lah bisa lah. Ya memang dulu kan saya kan sebelum apa kayak gini tuh memang dulu saya pemarah dulu. Pemarah. Jadi dulu memang dicap oleh saudara-saudara itu memang pemarah. Nah, terus saya itu mengaca kenapa karir saya itu merosot terus. Karir apa sih? Benar, ini karir ini Karir apa? Bukan sebagai bea cukai, Ya, Anda Karir berkarir apa ini? sebagai apa? Sebagai sebagai apa ya? pelajar. enggak maksudnya nilainya itu Karir. apa? Penilaiannya itu apa karir menurun? Saya masuk ke sekolah yang bukan favorit. Ya kan bukannya memang dari TK Anda sekolah di sekolah tidak favorit. Nah, makanya itu Berarti nggak ada kemerosotan dong. Saudara yang lain sekolah di favorit. betul. Oh. Dibanding Saudara yang lain enggak juga. Anda doang ya? Saya Oh. juga makanya. ya aneh juga sih ya. Dari satu saudara cuma satu loh. Kalau makanya. semua sih mungkin masuk akal ya. Apa karena tadi jual beli motor itu pengaruh ya makanya bau kampas rem itu ya? Makanya kan saya serap itu. Saya keliling-keliling mencari motor. Anda menyerap ilmu emang terlalu itu ya? Kuliah Anda serap, kampas motor juga diserap. Betul. Luar biasa. Luar biasa ya. Iya tadi. Sampai Karir menurun. Akhirnya mengaca Betul mengaca gitu. dan menemukan Menemukan suatu petunjuk Dari bahan dari mengaca itu. dari mengaca. dari mengaca luar biasa. Introspeksi diri gitu. Kenapa sih saya kok beda dengan saudara saya gitu? Ya udah saya nggak pernah kepikiran kalau Anda itu anak pungut. Nah, mungkin bisa saja. Pernah kepikiran gitu nggak maksudnya? Pernah. Jadi saya lihat tuh foto masa kecilku tuh ganteng, putih gitu, Oh. jadi jerawat. Kata orang tua saya banyak orang ibu-ibu yang dekat di saya waktu kecil. Tapi sampai sekarang saya kok nggak ada pokoknya. itu patut dicurigai, Mut. Bisa Saya jadi curiga mungkin ini bukan masa kecil saya. atau bener masa kecilnya bener tapi waktu kecil aduh lucu banget ya. Ya mungkin Iya, dikerau harimau itu. sama ibu-ibu yang tahu sendiri kan the power emak. Terus habis itu menemukan apa Mas dari refleksi tadi itu? Refleksi ya itu mungkin ya udah saya ubah dan yang dulu nggak sering sholat di masjid itu saya sering sholat di masjid terus setiap subuh sama menjelang petang itu membaca Al-Quran, sholat duha sama sholat tahajud gitu aja. Dan itu benar-benar menenangkan hati gitu. Betul menenangkan Akhirnya hati. bisa menangkap esensi dari kritik tanpa ada marah lagi gitu. betul. Biasa. Enggak menyalahkan keadaan juga loh ya. Betul. Malah merubah keadaan dengan lebih baik. Nah itu Luar penting. biasa. Luar Luar biasa sih. biasa ya. Ini banyak hal yang bisa kita ambil ya. Betul. Bukan hinaannya ya, pasti. Betul, bukan hinaan. Tapi pengalaman hidupnya Bro Slamet ini apa baktinya pada orang tua yang bisa dicontoh. Iya. Maksudnya makanya kan orang ngomong jangan lihat siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakan gitu. Betul. Kalau ngelihat sampean apanya yang dibicarakan. Iya.
Orang awam mungkin kalau melihat Slamet, aduh, orang ini kalau bicara ya udahlah, paling nggak bermutu. Ternyata setelah ngomong itu bener-bener malu saya. Iya benar. Mungkin setelah ini saya akan bertobat dan lebih gigih mencari materi untuk menghina Anda. Berarti hinaan kita kurang kan? Kurang. Bukan nggak marah. Nggak mempan. Pelatih aja gak mempan. Iya. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu ya. Iya, tapi sebelumnya harus ada konklusi dulu dong. Iya, dan ini mungkin pesan-pesan juga untuk Pesan-pesan. dari Bro Slamet ya. Betul. Kepada orang-orang yang mungkin masih sering sakit hati Sakit gitu, hati, kalau tidak bisa menerima kritik atau tips dan trik gimana caranya merubah, terserah untuk menutup podcast ini. Monggo Bro Slamet. Siap. Jadi ya itu semua permasalahan itu kan berawal dari apa? Memang kan kita hidup di dunia ini kan sedang diuji coba oleh Maha Kuasa, dites berapa kesabaran kita. Keluh kesahnya kita ya kita sampaikan ke Maha Kuasa gitu. Dan seakan-akan kita curhat ke Maha Kuasa gitu. Mungkin ada suatu jalan lain apa yang menurut kita keluar dari yang jalan yang salah. Luar biasa. Pemuda tersesat telah menemukan jalannya. Monggo Mas. Dari saya ya, mungkin ini penting sih Mas. Kita kan kadang suka mengutuk keadaan gitu ya. Oh musibah kayak gini, wah nggak adil gitu segala macam. Dari Slamet ini kita bisa dapat pelajaran bahwa emang jangan kita merubah keadaan yang sudah terjadi atau kondisi yang terjadi, tapi sikap kita yang dirubah gitu. Reaksi kita terhadap kondisi itulah yang harus kita rubah supaya bisa seperti Mas Slamet ini. luar biasa. Kalau saya nggak banyak sih, karena saya di sini kan jadi antagonis ya berarti ya. Karena Mas Fikri juga nggak banyak kritik tadi. Tapi ya pesan saya, ya ini kalau kita sih memandangnya kalau sebagai sisi roastingnya ya, yang orang yang roaster itu ini bercanda sih. Kalau memang kita kelewatan ya mungkin bisa ditegur lah ya, boleh lah. Tapi kelewatan atau enggaknya ya kembali lagi ke orang yang menerima sih. Kita pun juga merosting juga milih-milih gitu. Jadi nggak semua orang kita tiba-tiba roasting. Wah, 10 itu nggak mungkin. Profiling dulu Profiling dulu, kita profiling ketat gitu. Tapi ya itu cerita-cerita Slamet sudah banyak lah pasti diserap intinya. Monggo Mas Uli. Kalau saya yang saya ambil yang maksudnya paling melekat dari saya dari Slamet maksudnya yang bisa saya ambil itu kritik itu seberapa keras bahkan sampai ke cercaan mungkin kecaman dan seberapa pahit harus kita terima sih karena itu obat itu. Obat yang bikin kita bisa mengatasi apa yang jadi kekurangan kita dan bisa jadi jauh lebih baik. Makanya kalau balik lagi, kalau mau belajar bagaimana cara mengelola kritik, kayaknya Bro Slamet adalah contoh yang paling baik. Setuju gak? Setuju sekali. Teladan ya. Teladan dong. Luar biasa. Dan bisa menjadi orang besar di kedepannya Bro Slamet ini. Ciri-ciri orang besar dengan satu syarat. Ojo ngeyelan, Met. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.